Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah belajar terkait nilai ekstrim yang meliputi nilai maksimum dan minimum maupun titik kritis yang meliputi titik-titik ujung interval maupun titik stasioner. Nah, kita juga sudah menentukan ya, kita nilai maksimum maupun titik kritis dari suatu kurva jika diketahui gambar kurvanya dan selang tertutupnya. Nah, sekarang gimana nih kita menyelesaikan soal jika yang diketahui bukan gambar kurvanya, tapi soal seperti ini. Diketahui fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat dengan interval tertutup, x lebih besar dari sama dengan min setengah dan x kurang dari sama dengan 2. Tentukan titik-titik kritis dan juga nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, oleh karena itu kita perlu nih belajar untuk menyelesaikan soal seperti ini tanpa kita melihat bentuk kurvanya. Jadi kita langsung menerapkan titik kritis dan nilai ekstrim yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Silakan disimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah pembahasan contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat dengan interval tertutup, x lebih besar dari sama dengan min setengah dan x kurang dari sama dengan 2. Tentukan a titik-titik kritis dan b nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita harus menentukan titik-titik kritis terlebih dahulu. Karena di sini kan kita tidak tahu ya gambar kurvanya berapa, sehingga kita tidak tahu. Kalau titik ujungnya jelas kita sudah tahu ya. Karena titik kritis itu meliputi titik-titik ujung interval tertutup dan juga meliputi titik stasioner. Nah, di sini kita sudah tahu intervalnya berada di antara x lebih besar dari sama dengan min setengah dan x kurang dari sama dengan 2. Maka kita punya titik ujungnya yaitu x sama dengan min setengah dan x sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita mencari titik kritis yang lain, yaitu titik stasioner. Masih ingat kan? Untuk menentukan titik stasioner, kita menggunakan konsep turunan pertama fungsi aljabar, yaitu f aksen x sama dengan 0. Nah, fx adalah min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Kita cari turunan pertamanya. Maka 3 dikalikan min 2x pangkat 3 min 1 ditambah 2 dikali 3x pangkat 2 min 1 sama dengan 0. Lalu kita hitung ya. 3 dikali min 2 sama dengan min 6x pangkat 2 ditambah 6x sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan min 6x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Cara memfaktorannya di sini perhatikan, di sini sama-sama memuat variabel x, ada x kuadrat dan ada x. Dan juga di sini ada bilangan 6, sama-sama memuat bilangan 6. Berarti yang kita keluarkan adalah min 6x. Seperti ini. Min 6x kita keluarkan, maka agar menjadi min 6x kuadrat, min 6x dikalikan dengan x. Dan agar menjadi plus 6x, maka min 6x dikalikan dengan min 1. Karena min 6x kali min 1 sama dengan plus 6x. Selanjutnya, kita cari nilai x-nya. Maka, min 6x sama dengan 0, maka kita punya x sama dengan 0. Atau, x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Nah, ini adalah titik kritis yang kita dapatkan dari titik stasioner. Jadi titik kritisnya ada 4, yaitu x sama dengan min setengah, x sama dengan 2, x sama dengan 0, atau x sama dengan 1. Selanjutnya, kita jawab pertanyaan kedua, yaitu kita menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Kita ketahui bahwa nilai maksimum dan nilai minimum dapat kita peroleh dengan
mensubstitusi titik-titik kritisnya ke dalam fungsi f(x). Nah, di sini kita sudah punya 4 titik kritis. Oleh karena itu, kita cari masing-masing nilai f(x)-nya. Yang pertama, untuk x sama dengan min setengah, kita substitusikan ke dalam f(x) sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat, berarti x-nya diganti dengan min setengah. Maka kita mendapatkan f min setengah sama dengan min 2 dikali min sepertiga pangkat 3 plus 3 dikali min setengah pangkat 2. Min setengah pangkat 3 hasilnya adalah min seperlapan, dikalikan min 2, maka seperempat. 3 dikalikan min setengah pangkat 2 adalah seperempat, 3 dikali seperempat, 3 per 4. Seperempat ditambah 3 per 4 sama dengan 4 per 4. Nah, 4 per 4 sama dengan 1. Yang kedua, untuk x sama dengan 2, kita substitusikan ke dalam f(x), maka kita mendapatkan f2 sama dengan min 2 dikali 2 pangkat 3 plus 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti min 2 kali 8 plus 2 pangkat 2, 4. 3 dikali 4. Berarti min 16 ditambah 12 sama dengan min 4. Untuk x sama dengan 0, kita substitusi ke f(x). Jelas ya, kalau x-nya kita ganti dengan 0, pasti kita akan mendapatkan f(x) juga sama dengan 0. Terakhir, untuk x sama dengan 1, kita substitusikan, maka kita mendapatkan f1 sama dengan min 2 kali 1 pangkat 3 plus 3 kali 1 pangkat 2. Maka hasilnya adalah min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Nah, dari sini kita cek manakah yang merupakan nilai terbesar dan manakah yang merupakan nilai terkecil. Jika dia merupakan nilai terkecil, maka bisa kita katakan bahwa dia adalah nilai minimum. Sedangkan jika nilainya terbesar, maka bisa kita katakan bahwa dia adalah nilai maksimum. Dari sini jelas terlihat ya, nilai terkecilnya adalah min 4. Nilai f(x) terkecil ya. Setelah kita substitusi titik-titik kritisnya, kita peroleh adalah nilai terkecilnya adalah min 4. Sedangkan nilai terbesarnya di sini adalah 1. Maka dapat kita simpulkan nilai maksimum f(x) sama dengan 1 dan nilai minimum f(x) sama dengan min 4 untuk interval tertutup x lebih besar dari sama dengan min 2 dan x kurang dari sama dengan 2. Sekian, semoga kalian paham dengan penjelasan ini dan bisa mengerjakan latihan soal dengan langkah penyelesaian yang jelas dan tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.